Halo Sobat Garuda, kalian sudah pasti mendengar kabar terbaru soal salah satu pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Belanda, yang beberapa saat atau beberapa waktu belakangan ini sering dihubung-hubungkan sebagai salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Tapi ada yang perlu diwaspadai karena timnas Belanda bisa saja menikung usaha timnas Indonesia untuk menaturalisasi pemain tersebut. Penasaran siapa kandidatnya teman-teman? Silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Sobat Garuda, ada satu nama calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang layak untuk segera diproses naturalisasinya. Bukan tanpa sebab, karena berdasarkan informasi terbaru, nama pemain yang belakangan ini disebut-sebut bakal menjadi target berikutnya untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia ternyata sedang dikait-kaitkan dengan peluangnya untuk segera upgrade karir ke Liga Utama Belgia atau Eredivisie, Liga Belanda. Sosok calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang saya maksud ini tidak lain adalah Emiliano Jonathans, yang sebelumnya juga sudah sempat saya bahas di video-video sebelumnya teman-teman. Tapi di video kali ini saya ingin membahas lebih detail, mendalam, membahasnya lebih komprehensif kenapa PSSI dan timnas Indonesia harus segera menaturalisasi pemain muda potensial ini. Dan posisi bermainnya menurut saya itu tidak main-main, dalam arti bahwa pemain ini itu cocok dengan posisi yang ingin diisi oleh PSSI atau Sintayong, yaitu striker. Itulah alasan kenapa kalian harus menonton video ini sampai selesai. Pertama teman-teman, kabar terkait potensi upgrade karir dari Emiliano Jonathans ke Liga Utama Belgia atau Belanda itu diungkap oleh salah satu media besar Belanda, yaitu Football Premier. Media tersebut itu menjelaskan bahwa pemain sayap kanan yang berkembang pesat di Vitesse dan bersinar di divisi Kitchen Champion ini itu sedang diminati oleh beberapa klub Eropa, yaitu Belanda dan Belgia. Selain FC Utrecht dan Twente, Anderlecht asal Belgia antara lain itu juga berminat dan kini sudah mendaftar ke Vitesse. Klub-klub lain dari kompetisi Eropa, termasuk Agen Belgia, juga mengikuti perkembangan yang terjadi pada pemain berusia 20 tahun ini gitu ya. Meski demikian teman-teman, preferensi Jonathan saat ini adalah pindah ke Belanda. Dikatakan bahwa dia itu melihat Eredivisie sebagai langkah ideal berikutnya dalam karir sepak bolanya. Hal ini memberikan keuntungan sebenarnya bagi FC Utrecht dan FC Twente, seperti yang dibahas beberapa minggu yang lalu di tagar dan deal Football Premier. Akan tetapi, salah satu akun media fanbase timnas Indonesia, yaitu @caption_garuda, memberi tanggapan. Katanya, Anderlecht tetap menjadi kandidat yang paling serius. Kalau kita melihat updatean dari Football Premier tersebut teman-teman, ini memberikan indikasi bahwa memang Emiliano Jonathans, nama yang belakangan menjadi perbincangan hangat di publik sepak bola Indonesia, terutama untuk para fans timnas Indonesia, itu berarti kan sedang diminati oleh banyak klub di Eropa ya, di Belgia, yang menunjukkan bahwa pemain ini itu berkembang sangat pesat, sangat bagus, dan memiliki potensi untuk menjadi pemain yang berkualitas di masa depan gitu ya, yang kemudian bisa memberikan dampak yang luar biasa, yang signifikan pada klub yang dibelanya maupun negara gitu ya. Entah nanti negara mana yang mau dia bela. Tapi mungkin yang sekarang berkembang di pikiran kalian adalah pertanyaan, memangnya seberapa layak Emiliano Jonathans ini diincar oleh beberapa klub besar di Belanda dan Belgia? Apakah memang seberkualitas itu Emiliano sehingga Indonesia harus bergerak cepat untuk menaturalisasi dirinya begitu kan? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Kalau kita merujuk pada performa terbarunya, memang layak gitu ya jika sosok Emiliano Jonathans ini masuk ke dalam daftar bidikan klub-klub elit Eropa, bahkan berpotensi untuk dipanggil oleh timnas Belanda jika terus konsisten sampai akhir musim. Jadi kuncinya adalah konsisten. Yang terbaru teman-teman, Emiliano Jonathans ini harus diingat bahwa dia mampu membukukan 9 gol dan 4 assist dari 16 laga di Liga 2 Belanda bersama Vitesse Arnhem. Pemain keturunan Depok, Jawa Barat ini kerap menjadi andalan
di sektor penting Vitesse Arnhem. Tidak hanya itu, bukti kualitas Emiliano itu juga dapat kita ketahui gitu ya dari sosoknya yang hampir saja masuk ke dalam proyeksi skuad timnas Belanda U20. Artinya dia memang kerap menjadi sosok penting bagi penampilan tim muda Vitesse Arnhem di Liga 2 Belanda. Dan karena itu banyak klub yang kemudian pengen memilikinya. Gol dan assist yang dia ciptakan tentu menjadi bukti bahwa pemain ini memang memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang remeh. Dan sekali lagi pemain ini harus berada di urutan pertama untuk dinaturalisasi setelah PSSI menyelesaikan naturalisasi oleh Romeni yang targetnya katanya selesai bulan Maret. Atau paling tidak kalau naturalisasi oleh Romeni itu sudah ada progres nyata hingga 80 atau 90%, PSSI harus bergerak cepat untuk mengamankan Emiliano Jonathans ini. Pertanyaan lain yang kemudian menurut saya juga muncul adalah, memangnya kenapa sih kita kok harus ngebet untuk menaturalisasi Emiliano Jonathans? Kenapa? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang harus kalian pahami, bahwa Emiliano Jonathans itu penting untuk segera dinaturalisasi. PSSI harus bergerak cepat untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Pertama, karena dia adalah pemain yang multifungsi. Artinya, hal yang harus dipertimbangkan kenapa dia sangat penting untuk dinaturalisasi adalah kelihayannya yang bisa dimainkan di dua posisi yang berbeda. Kedua posisi yang bisa dimainkan oleh Emiliano Jonathans ini itu diantaranya adalah sayap kanan dan kemudian gelandang serang. Dia juga tercatat pernah memerankan 5 laga di posisi sayap kiri penyerangan. Dia multifungsi. Rinciannya adalah teman-teman, dia pernah bermain di posisi sayap kanan di 29 pertandingan dengan membukukan 6 gol dan 1 assist. Kemudian dia juga pernah bermain di posisi gelandang serang dalam 14 pertandingan dengan menciptakan 2 gol dan 1 assist. Selanjutnya, dia juga bisa bermain di sayap kiri. Di posisi ini, dia sudah bermain sebanyak 5 kali pertandingan. Oleh sebab itu, teman-teman, melihat kelihayannya yang bisa memainkan peran di dua posisi yang berbeda, yaitu sayap kanan dan kemudian gelandang serang, maka selain Witan Sulaiman dan Yakob Sayuri yang kerap memainkan peran di posisi tersebut, ada juga Marcelino Ferdinand dan Ricky Kambuaya yang bisa terancam posisinya. Mengingat Emiliano Jonathans ini teman-teman juga memiliki kemampuan untuk mengambil peranan di posisi gelandang serang. Posisi yang kerap dimainkan oleh Marcelino Ferdinand dan kemudian juga Ricky Kambuaya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena Emiliano itu termasuk pemain yang pintar untuk membuka ruang. Berposisi asli sebagai winger, namun kini banyak dimainkan di posisi yang berbeda, yaitu posisi gelandang serang, membuat Emiliano Jonathans ini wajib wajib hukumnya untuk bisa mencari ruang kosong terutama di sektor tengah. Mobilitas pergerakan Emiliano Jonathans itu kan kerap mengecoh barisan tengah lawan yang akhirnya membukakan jalan bagi rekan-rekan setimnya untuk bisa lebih masuk ke area pertahanan lawan. Kelihayannya dalam membuka ruang ini teman-teman, karena mobilitasnya yang tinggi, itu juga bisa mempermudah rekan-rekannya dalam melakukan umpan 1-2 dengan dirinya gitu ya. Dan itu bisa membuka peluang mencetak gol. Kemudian yang ketiga, dia memiliki umpan yang akurat, ini juga penting. Teman-teman harus tahu bahwa Emiliano Jonathans ini dikenal sebagai salah satu sosok pemain gelandang yang mampu mengelaborasi kemampuan dalam mengatur ritme serangan dan mengalirkan bola gitu ya. Akurasi umpan Emiliano Jonathans ini kerap mampu membongkar pertahanan rapat lawan baik dengan true pass, short pass maupun dengan long ball gitu. Umpan silang juga menjadi kelihayannya mengingat dia juga lihai berperan di posisi penyerang sayap kanan. Itu yang ketiga. Kemudian alasan yang keempat teman-teman, dia memiliki kecepatan.
Mobilitas pergerakan Emiliano di lini tengah tentu harus dibarengi dengan kecepatan dan dia punya gitu. Dalam aspek kecepatan, dia mampu menghidupkan aliran bola dengan cepat 1-2 ya, aliran 1-2 dan dia juga kerap bergerak bukan hanya di area tengah saja, bahkan dia sering memancing lawan untuk kemudian mau bermain melebar dan memberikan akses jalan bagi rekan-rekan setimnya untuk masuk melalui lini tengah. Selain itu, kecepatan yang dia miliki juga memudahkan tugasnya dalam membantu para penyerang di lini serang, di lini depan untuk mencari lubang menganga di pertahanan lawan dengan menggunakan akselerasinya di segala sisi penyerangan. Ini kemampuan yang dia miliki, kecepatan. Kemudian yang kelima tentu saja dia memiliki kualitas individu yang mumpuni. Kecerdasannya dalam mengolah bola membuat Emiliano Jonathans itu bisa mengatur ritme serangan timnya. Dia tahu kapan saatnya dia harus passing cepat, kapan harus delay aliran bola, dan kapan harus melakukan counter attack cepat begitu. Skill olah bolanya juga sering membuat para pemain belakang lawan itu terkecoh. Dan yang terakhir, ini yang paling penting dari seorang Emiliano Jonathans adalah naluri mencetak golnya yang cukup tinggi. Di musim ini saja, dia sudah berhasil mencetak 9 gol dan 4 assist dari 16 kali penampilan bersama klubnya, Vitesse Arnhem. Dan ini bisa menjadi modal yang bagus bagi timnas Indonesia jika dalam waktu dekat berhasil menaturalisasi pemain muda yang satu ini untuk melengkapi barisan penyerangan timnas Indonesia yang sudah ada saat ini. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan buat kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Apa pendapat kalian tentang proses naturalisasi Emiliano Jonathans ini? Apakah Indonesia beresiko kehilangan dia ke timnas Belanda? Atau kalian punya pendapat lain tentang siapa kira-kira pemain yang tepat, pemain yang cocok untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia? Jika ada, silakan kalian beritahu saya di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih teman-teman karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.